Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Elda dari kelas 3 TIE dengan NIM 22553011197. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi pemrograman mobile di Android Studio. Untuk materi-materinya itu ada implementasi splash screen, yang kedua ada penggunaan basic fragment dan pengiriman data menggunakan bundle. Yang ketiga itu ada welcome screen dengan view pager, indikator dan juga tombol selesai. Nah, jadi untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang splash screen. Jadi splash screen itu adalah yang kita atur sebagai tampilan awal ketika aplikasi dibuka. Nah, jadi sebelum pengguna masuk ke antarmuka utama aplikasi, jadi kita akan menampilkan splash screen terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini saya akan menampilkan sebuah logo, yaitu logo aplikasi saya ketika aplikasi ini baru dijalankan. Jadi ini adalah komponennya, tinggal ditarik aja, di drag and drop aja untuk membuat sebuah gambar ini dan diatur layoutnya. Untuk codingannya itu ada di splash screen activity. Nah, di sini untuk mengaturnya kita akan menggunakan live scale scope, launch, dan juga fungsi delay nih untuk mengatur jeda sebelum berpindah ke welcome screen activity. Nah, di sini fungsi ini berfungsi untuk melakukan jeda. Jadi ini akan ditampilkan, splash screen itu akan ditampilkan selama 2 detik nih, dan kemudian ketika setelah ditampilkan maka tampilan akan diarahkan ke welcome screen activity menggunakan perintah ini. Ini untuk memulai welcome screen activity, dan ini untuk menutup tampilan splash screen-nya agar tidak kembali lagi ke layar ini. Nah, kemudian itu untuk hasil akhirnya akan saya jelaskan di belakang saja, akan saya tampilkan di belakang. Nah, kemudian itu ada yang kedua, basic fragment, penggunaan basic fragment dan juga pengiriman data menggunakan bundle. Nah, di sini itu kita menggunakan 3 fragment dasar. Yang pertama ada first fragment, yang kedua ada second fragment, dan yang ketiga ada third fragment, dan juga fragment activity, yaitu untuk mengatur tampilan dasarnya. Nah, untuk tampilannya kita bisa lihat di XML-nya. Yang pertama itu ada activity fragment. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan toolbar. Ini codingannya untuk toolbar. Nah, jadi itu berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya ketika kita berada di activity ini. Nah, juga saya menggunakan beberapa button nih. Saya menggunakan layout nih, frame layout. Ini yang ini. Jadi ini akan menampilkan tampilan fragment first, second, dan juga third yang kita atur nanti di XML-nya masing-masing. Jadi maka dari itu kita menggunakan frame layout. Nah, terus untuk 3 ini itu adalah button yang ada di activity fragment-nya. Jadi button ini akan muncul di activity fragment-nya, berarti maupun di fragment layout, maksudnya di fragment first, second, atau third, maka button-button ini akan tetap tampil karena itu diatur di activity fragment-nya. Nah, di sini ada 3 button. Yang pertama itu ada button break first, itu akan mengarahkan kita ke fragment first. Yang kedua ada button launch, itu mengarahkan ke fragment second, dan juga yang ketiga itu ada button dinner yang mengarahkan kita ke fragment third. Nah, jadi untuk yang firstnya dulu kita lihat. Di sini saya telah mengatur tampilannya, itu ada gambar untuk backgroundnya menggunakan image view. Terus ada layout, constraint layout. Ini berfungsi agar semua komponen yang ada di sini itu terarah. Jadi ketika saya menarik
satu saja ke atas, maka semua akan ikut ke atas. Nah, seperti itu, ada pergerakan. Jika saya menggeser sedikit saja, maka semua akan bergeser. Nah, kemudian ini ada tulisan untuk tulisan besar menggunakan text view. Tulisannya itu ada breakfast. Nah, untuk constraint layout itu di dalamnya itu ada beberapa gambar. Ada 4 gambar menggunakan image view dengan ada ID-nya, dan juga mengambil gambar dari draw table, yaitu kita bisa copy file gambar yang ada di folder kita, terus kita pastikan saja ke bagian drawable ini, maka langsung muncul, dan terus kita drag and drop aja yang menggunakan image view ini. Nah, kemudian ini juga menggunakan text view untuk menampilkan keterangannya itu. Kemudian kita menggunakan untuk membuat tampilannya agak melengkung seperti ini, kita menggunakan drawable rounded edge agar tampilannya tidak petak saja tapi melengkung. Ini juga ada image view-nya yang ini, scale tipenya agar gambarnya itu yang disorot itu yang di tengahnya. Kemudian ini ada button. Selanjutnya saya akan membuat agar ketika kita klik ini, maka akan muncul nih resep-resepnya untuk bubur ayamnya, ini juga untuk sate ayam dan juga nasi uduknya. Nah, di sini juga terakhir ada button. Nah, button ini akan mengarahkan kita ke fragment second fragment, atau yang untuk lunch-nya. Nah, untuk ngarahin button ini kita bisa ngaturnya di activity-nya nanti. Kita akan lihat dulu fragment second. Untuk tampilannya hampir sama seperti tadi, bedanya paling isi makanan-makanannya saja. Terus tulisan-tulisannya sesuaikan dengan yang lunch, sama paling buttonnya juga beda. Nah, di sini kalau di sini buttonnya itu mengarahkan ke fragment 3, yaitu untuk tampilan dinner ya. Yang fragment 3 nya juga sama tampilannya, hampir-hampir sama, bedanya cuman gambarnya saja dan juga ada tombol juga. Dan di sini saya menggunakan bundle nih. Nah, di sini ada 3 fragment. Jadi ketika misalkan di fragment second ini kita klikkan yang button dinner ini, maka dia akan munculkan bundle atau menyimpan data yang telah kita atur di sini. Untuk lebih lengkapnya kita akan jelaskan di activity-nya. Nah, kita mulai dari activity-nya. Jadi untuk yang di fragment activity ini filenya itu adalah yang ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini untuk menginisialisasikan toolbar. Ini untuk deklarasi web view dan toolbar. Kemudian ini untuk mengatur file XML activity fragment sebagai tampilan dari aktivitas ini. Nah, di sini ada mendeklarasikan 3 menu atau 3 button yang telah saya jelaskan tadi. Ada yang lunch, breakfast, dan juga dinner. Nah, di sini kita deklarasikan di sini untuk variabel buttonnya. Terus kita buat seperti ini agar dia bisa berpindah-pindah tempat pakai replace fragment ini. Jadi ketika kita misalkan kita menekan nih tombol dinner, button dinner, maka akan menampilkan 3 fragment.
ketika kita menekan button launch, maka tampilan akan menampilkan second fragment. Begitu juga dengan yang breakfast. Nah, jadi yang kemudian yang ini ada fungsi untuk mengganti fragmen yang sedang ditampilkan di dalam fragment container. Dan ini fungsi untuk menangani ketika tombol back pada toolbar ditekan. Nah, jadi kan tadi ada toolbar tuh. Jadi kalau kita back kan, maka fungsi yang dijalankan itu ada yang ini. Untuk di fragment activity sepertinya itu saja. Kita lanjut ke first fragment. Nah, di sini ada beberapa deklarasi. Jadi first fragment ini adalah kelas untuk fragment pertama yang akan ditampilkan nih ketika kita menjalankan aplikasi. Ini untuk mengatur tampilan dari fragment ini. Nah, yang kemudian ini untuk menghubungkan inflate file XML fragment first dengan fragment ini. Hasilnya akan disimpan di dalam variabel view. Nah, di sini ada kita mendeklarasikan button launch yang kita buat tadi di first fragment. Yang di sini tadi kan ini ada button launch nih. Nah, untuk agar dia bisa berfungsi, kita bisa mengaturnya di activity-nya. Activity first fragment kita definisikan terlebih dahulu ininya, buttonnya. Kemudian untuk mengatur dia arahnya kemana sih gitu, ngaturnya itu lewat fungsi ini. Jadi ketika button launch ditekan, maka itu akan mengarahkan ke second fragment. Kemudian untuk second fragment hampir sama saja seperti tadi, ada pendeklarasian tombol. Terus ini juga ketika, dan ini ada sedikit tambahan ketika misalkan button dinernya diklik, dia kan akan mengarahkan dia ke third fragment. Nah, selain itu dia juga akan membuat sebuah bundle untuk menyimpan data yang akan dikirimkan ke third fragment. Nah, ini dia. Kemudian bundle-nya itu untuk menambahkan data atau link URL ke dalam bundle. Nah, di sini saya untuk linknya itu ada link Tokopedia yang saya rencananya itu untuk ketika dia ingin mengklik button dinner, nanti akan ada link Tokopedia yang dimana di link itu kita bisa membeli barang-barang untuk keperluan memasak gitu. Terus yang ini untuk mengirimkan bundle ke third fragment. Terus ada di third fragment bersama seperti tadi, paling ini. Nah, ini untuk mencari text view di dalam layout fragment. Yang text bundle ini ada di fragment third. Nah, ini kan ada third fragment nih. Kita bisa lihat di kita cari saja yang yang ini. Jadi ketika misalkan kita yang di launch tadi kita klik button dinner, maka dia otomatis akan mengirimkan data dari menggunakan bundle untuk ditampilkan di fragment yang ketiga ini, yaitu fragment dinner. Dilanjut ke yang tadi. Nah, kemudian ini file link argument getString ini akan mengambil data link yang dikirimkan dari fragment sebelumnya, yaitu second fragment. Nah, yang ini tadi. Kemudian text bundle text sama dengan link itu menampilkan data link di dalam text view. Text view dan ini return view itu untuk mengembalikan tampilan fragment yang telah dibuat. Kemudian sepertinya itu saja untuk fragment. Kemudian kita lanjut ke welcome screen dengan view pager, indikator, dan juga tombol selesai. Nah, welcome screen itu apa sih gitu. Jadi kalau
welcome screen itu adalah tampilan yang muncul ketika kita baru pertama kali membuka sebuah aplikasi. Nah, itu akan menjelaskan, biasanya itu welcome screen itu menjelaskan tentang aplikasi. Apa sih aplikasi ini gitu. Nah, jadi kita akan menggunakan view pager untuk menyusun tampilan slide atau carousel dengan 3 halaman yang berisi welcome fragment, welcome 2 fragment, dan juga welcome 3 fragment. Nah, selain itu ditambahkan juga indikator berupa titik serta tombol next dan juga skip. Nah, kita bisa lihat tampilannya di sini. Ada 5 file untuk welcome screen ini. Yang pertama itu ada pager adapter. Nih, untuk tampilannya dulu saya akan lihatkan. Nih, activity welcome screen. Nah, di sini kita akan menyeting nih. Ada view pager di sini. View pager ini berfungsi untuk menampung 3 fragment, yaitu welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan juga welcome 3 fragment di sini. Kemudian ada dots indikator yang ini. Nah, jadi dots indikator itu untuk menunjukkan posisi halaman yang sedang ditampilkan. Nah, kemudian ada tombol next dan juga skip. Ketika kita next, maka dia akan menampilkan welcome screen 2. Misalkan di welcome screen 1 kita klik next, akan menampilkan welcome screen 2. Ya, kalau misalkan di 2 kita klik next, akan menampilkan yang 3. Nah, tapi kalau misalkan kita klik skip, maka misalkan dari welcome screen 1 kita klik skip langsung, maka dia akan langsung mengarahkan ke halaman login activity. Untuk tombol-tombolnya kita menggunakan button yang ini sama juga yang ini buttonnya. Saya akan melihatkan fragment welcome 1 yang ini. Tampilannya itu ada gambar menggunakan image view. Di sini adalah logo aplikasi. Kemudian ini ada teks untuk menjelaskan nih aplikasi apa sih ini gitu. Nah, untuk teksnya itu di sini saya menggunakan font dari luar yaitu Roboto Bold. Kita tinggal download saja di Google, kemudian kita copy terus kita paste ke sini, ke font ini. Kita tinggal masukkan, terus kita tinggal panggil saja di sini dengan cara add font / nama font gitu. Kemudian yang ini sama saja, paling saya menggunakan Android Graffiti untuk membuat tulisannya agar berada di tengah gitu, rata tengah. Kemudian untuk yang kedua, fragment welcome 2 hampir sama seperti tadi, ada image view untuk gambar logo aplikasi dan juga teks yang ada Android Graffiti juga untuk membuat teksnya di tengah. Sama juga yang ketiga, hampir sama seperti tadi, ada image view dan juga text view. Nah, kita masuk ke activity-nya. Ini ada di pager adapter. Nah, jadi pager adapter itu sebuah kelas yang kita gunakan untuk menghubungkan view pager dengan fragment. Yang view pager yang tadi, view pager yang ini, yang di ini, menghubungkan view pager dengan fragment. Nah, jadi di sini ada beberapa perintah. Kita bisa lihat di sini. Yang ini untuk aktivitas yang berisi view pager 2. Ini daftar fragment yang akan ditampilkan. Ini fungsi untuk mengembalikan jumlah fragment yang akan ditampilkan. Dan ini fungsi untuk yang digunakan untuk membuat fragment berdasarkan posisi. Nah, kemudian ada welcome screen activity. Nah, ini untuk tampilan yang ini, activity fragment yang ini. Yang ini. Nah,
tampilan activity welcome screen ini kita aturnya, untuk logikanya itu kita atur di welcome screen activity yang ini. Nah, jadi di sini ada pendeklarasian variabel untuk view pager, indikator titik, dan juga tombol next dan skip. Nah, jadi di sini akan menginisialisasikan variabel tampilan, ada view pager, indikator, button next, dan juga button skip. Nah, kemudian ini untuk menyiapkan view pager dengan daftar fragment. Kemudian ada yang ini untuk menghubungkan indikator titik dengan view pager. Kemudian ada ini untuk mengatur button next. Jadi ketika kita klik next, maka jika halaman saat ini kurang dari jumlah fragment -1, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya. Maksudnya itu misalkan kita berada di fragment 1. Nah, jadi kalau misalkan kita masih berada di fragment 1 nih, maka dia ketika kita klik next, maka dia akan pindah ke fragment 2. Tetapi kalau misalkan kita berada di fragment ketiga, maka ketika kita klik tombol next, maka dia langsung selesai, finish welcome screen-nya. Kita akan berada di fragment terakhir. Nah, kemudian ada button skip. Ini tuh berfungsi ketika misalkan kita klik skip, misalkan kita masih di fragment 1, terus kita klik button skip, maka dia langsung mengarahkan kita ke login activity, tidak menampilkan fragment lainnya dulu. Nah, yang ini untuk mendaftarkan callback untuk perubahan halaman view pager. Nah, di sini kita bisa lihat yang ini untuk mengubah tombol dan visibilitas berdasarkan halaman. Yang ini untuk kembali ke text next jika bukan halaman terakhir, dan juga ada menampilkan tombol skip. Dan kemudian yang ini untuk menyelesaikan layar welcome dan berpindah ke aktivitas login. Nah, jadi setelah welcome screen ini akan diarahkan ke aktivitas login. Setelah itu saja sepertinya. Jadi kita langsung jalankan, kita coba jalankan. Oh, maaf, masih welcome screen. Jadi kita coba ke welcome 1 fragment. Nah, di sini kita akan mengatur tampilan untuk bukan tampilan, alurnya untuk welcome screen fragment welcome 1 yang di sini. Di sini kan ada tampilan nih. Jadi kita akan mengaturnya di sini. Nah, untuk pengaturannya ini cuma sedikit saja, paling yang ini berfungsi untuk ketika fragment dibuat. Kemudian yang ini itu invert layout untuk fragment ini dan kembalikan view yang dihasilkan. Untuk 1, 2, dan 3 hampir sama isinya. Paling membedakannya itu untuk fragment welcome yang ini, view mana yang akan ditampilkan. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini aplikasi. Bentar, sabar. Ketika kita buka aplikasi, maka ini adalah splash screen-nya akan ditampilkan. Nah, langsung menampilkan tampilan welcome screen. Nah, di sini ada seperti tampilan tadi, ada button next sama skip-nya. Nah, jadi ketika kita klik next, nah dia akan langsung ke button 2-nya. Langsung ke space welcome screen 2, dan kita klik next lagi langsung ke welcome screen 3. Nah, kalau kita klik finish langsung mengarahkan ke login activity. Tapi kalau misalkan kita klik skip, langsung saja kita klik skip, maka dia akan langsung mengarahkan kita ke login activity. Nah, jadi di sini kita coba registrasi dulu untuk melihat tampilan fragment yang telah saya buat. Registrasi dulu dengan Windry.
pastikan password dan juga confirm passwordnya itu sama. Kemudian kita akan login. Nah, ini adalah tampilan utama aplikasi saya. Nah, untuk fragmentnya saya menerapkannya itu pada ini ada button aplikasi. Ini ada button aplikasi yang saya beri nama kategori. Nah, jadi kan ini adalah tampilan utama. Jadi ketika kita klik kategori, nah maka kita bisa memilih nih menu yang akan kita lihat resepnya berdasarkan kategori breakfast, lunch atau dinner. Nah, di sini ada fragment nih. Jadi ini tampilan fragment yang tadi, fragment activity yang activity fragment. Nah, ini tampilan jadinya, hasilnya. Ini ada toolbar, ketika kita klik back dia akan langsung mengembalikan ke main activity. Kalau misalkan ini adalah button-button yang ada di activity fragment. Nah, jadi ketika kita klik lunch dia akan berubah ke tampilan lunch. Ketika kita klik dinner dia akan berubah ke tampilan dinner. Selain itu di tiap fragment juga ada button nih. Di breakfast ada button yang lunch. Nah, untuk button di tiap fragment ini kita aturnya di file tiap fragment juga. Jadi kalau misalkan di breakfast kita ngaturnya di fragment first yang tadi yang saya jelaskan tadi, ada button lunchnya. Nah, kalau misalkan untuk alur logikanya ada di first fragment juga yang ini. Kita deklarasikan dulu seperti yang saya jelaskan tadi. Kita deklarasikan dulu dan kita arahkan nih kemana buttonnya akan berpindah halamannya. Nah, jadi ketika kita klik lunch dia akan berpindah. Nah, untuk yang terakhir itu ada pengiriman data yang untuk saat ini saya menerapkannya itu di second fragment. Nah, jadi ketika kita mengklik button dinnernya, yang awalnya nih kalau misalkan dari fragment activity-nya kalau kita klik dinner dia akan kosong saja, tidak ada link. Nah, jadi tapi kalau misalkan kita mengarahkannya dari button dinner yang ini, seperti yang di sini, kita akan mengirimkan nih data yang kita atur di second fragment untuk tampil di three fragment. Jadi ketika kita klik tadi, nah maka dia akan langsung muncul https://tokopedia.com menggunakan perintah ini. Jadi kita akan mengirimkannya menggunakan bundle dan juga akan diterima menggunakan perintah ini. Tetapi kalau misalkan dari sini dia tidak akan terlihat, tetapi kalau misalkan kita ngarahin dari button ini maka dia akan muncul nih di sini. Ini saya rencananya membuat agar link ini bisa mengarahkan kita untuk membeli bahan-bahan masakan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.